Shalom, selamat pagi, Amanginang, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Sabtu 2 Juli 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu, kita bernyanyi. Bolokon sian rohami luhut nasoture alai nasian Tuhani ramoti masude. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Keluaran pasal 20 ayat 16. Demikian firman Tuhan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saya bacakan sekali lagi. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikian firman Tuhan. Amanginang, tentu kita sudah beberapa kali, mungkin banyak dari kita yang sudah dengar ilustrasi tentang seekor kerbau yang mati disembelih pemiliknya gara-gara berita bohong. Berita yang pelan-pelan, sedikit demi sedikit bergeser, sedikit demi sedikit berubah, kemudian menjadi kontradiktif. Yang kalau tidak salah, intinya kira-kira waktu si kerbau mengeluh dengan temannya, bercerita dengan temannya bahwa aku lelah. Hanya kata-kata itu, dia capek kerja seharian itu. Lalu temannya ini cerita ke hewan yang lain di peternakan itu, wah sepertinya kerbau mau berhenti. Dia katanya lelah. Lalu sampai lagi berita ini, oh kerbau katanya mau berhenti. Kata lelah karena kerja sehari, sampailah ke berita bahwa dia mau berhenti. Akhirnya sampai ke pemilik peternakan dan si kerbau akhirnya disembelih karena beritanya yang sampai ke peternakan si kerbau mau demo. Jadi bisa sampai sejauh itu larinya kabar berita, Amanginang. Itu masih kalau kita memperpanjang berita. Artinya kita dengar berita terus kita tambahin pemikiran kita tanpa tahu realitanya. Ini lebih lagi. Ini benar-benar saksi dusta. Ini benar-benar kebohongan terhadap orang lain. Dan ini adalah perintah pertama, perintah yang awal yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel untuk menjalani kehidupan mereka selama di padang gurun. Setelah bangsa Israel keluar dari padang gurun, mereka tentu harus mempunyai pegangan hidup, patokan hidup. Inilah yang harus dijalani mereka. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Hanya memelintir berita sedikit saja bisa dapat berujung kekacauan yang sangat besar. Bahkan bisa mengakibatkan nyawa menghilang. Apalagi mengucapkan saksi dusta. Itulah sebabnya Tuhan melarang umatnya, bangsa Israel, dan itu perintah itu sampai juga ke kita. Jangan sama sekali mengucapkan saksi dusta. Itu bisa berakibat fatal bagi orang lain dan bagi dirimu juga. Itu akan mengakibatkan persoalan besar. Untuk itu, apalagi ketika bersaksi, ini berbicara soal bersaksi, menunjukkan kesaksian, apa yang benar-benar kita saksikan, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, kita dengar dengan telinga kita sendiri, dapat kita buktikan. Itu namanya kesaksian. Sementara kita memunculkan kesaksian yang palsu, tentu bisa saja kita yang menjadi tersangka, bisa saja kita menjadi dapat hukuman. Mari kita hidup dalam kekudusan yang diberikan oleh Tuhan kita. Yang kita menjaga itu dengan salah satunya adalah menjauhkan diri dari kesaksian palsu, menjauhkan diri dari kesaksian
dusta, menjauhkan diri dari kesaksian yang dibuat-buat, karena itu akan merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri, dan menjauhkan kekudusan, mengotori kekudusan yang diberikan Allah kepada kita. Namun kita, sebagaimana Allah adalah kudus, mari hendaklah kita juga hidup kudus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas anugerah-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Engkau telah berkati kami pada malam yang lalu hingga Engkau perbolehkan kami dapat hadir lagi pada pagi ini. Untuk itu Tuhan, kiranya sepanjang hari ini pun Tuhan tetap sertai kami, lindungi kami di perjalanan, lindungi kami di pekerjaan dan segala aktivitas kami. Berkati orang-orang yang di sekitar kami. Ajarkan kami Tuhan untuk menjauhi kesaksian-kesaksian palsu, kesaksian-kesaksian bohong tentang orang-orang di sekitar kami. Demikian juga kiranya Tuhan Engkau berkati orang-orang di sekitar kami agar menjauhi kesaksian-kesaksian palsu tentang diri kami. Agar kiranya kekudusan yang daripadamu, yang Kau berikan kepada kami pribadi, lepas pribadi, dapat kami jaga. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini. Yang mengenang, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Jauh